Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Afidazuka. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di IAIN Tulung Agung di jurusan Hukum Keluarga Islam, tepatnya di HKI 5D. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang arbitrase dan sumber hukumnya. Mohon disimak ya. Pengertian arbitrase. Arbitrase adalah salah satu cara atau proses pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa tidak menggunakan jalur pengadilan. Namun, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis serta disepakati oleh para pihak lebih dari satu orang, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Kemudian jenis-jenis arbitrase. Menurut Emerson, berdasarkan eksistensi dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, terdapat dua jenis arbitrase. Yang pertama adalah arbitrase institusional, merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, yaitu selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu dan tidak terbatas. Yang kedua adalah arbitrase ad hoc atau volunteer. Adalah arbitrase yang tidak diselenggarakan atau tidak melalui suatu badan atau lembaga arbitrasi tertentu. Arbitrase ini dilakukan oleh tim-tim arbitrase yang bersifatnya temporer dan hanya dibentuk secara insidental untuk setiap sengketa yang terjadi. Kemudian menurut Harahap, terdapat dua jenis perjanjian arbitrase. Yang pertama, pactum de compromitendo, artinya kesepakatan setuju dengan keputusan arbiter. Adapun penjelasan atas ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang kedua, akta kompromis adalah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak atau dengan kata lain, dalam perjanjian tidak diadakan persetujuan arbitrase. Ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Nah, di dalamnya itu harus memuat hal-hal seperti masalah yang dipersengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter, dan sebagainya. Sumber-sumber hukum arbitrase. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Nah, dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya legalitas dan peran arbitrase dalam tata hukum Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di dalamnya ini mengatur tentang cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Sengketa yang didapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa yang mengenai hal yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Tujuan menetapkan persetujuan ratifikasi atas konvensi tersebut adalah untuk mendorong dan membina perkembangan penanaman modal asing atau joint venture di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Ketentuan ini bertujuan untuk memasukkan Konvensi New York 1958 ke dalam tata hukum di Indonesia.
Kemudian yang kelima, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1960. Bertujuan untuk mengantisipasi hambatan atau permasalahan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Kemudian, UNCITRAL Arbitration Rules adalah bertujuan untuk mengglobalisasikan dan menginternasionalisasikan nilai-nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam hubungan perdagangan internasional. Arbitrase juga dianggap memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan cara litigasi. Oleh karena itu, dalam praktik para pelaku bisnis dan dunia usaha, ada kecenderungan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Seperti para pihak di dalam arbitrase dapat memilih hakim yang diinginkan. Kemudian, para pihak juga dapat menetapkan hukum yang mana akan diaplikasikan dalam pemeriksaan sengketa. Kemudian, kerahasiaan dalam proses penyelesaian melalui arbitrase akan melindungi para pihak dari pengungkapkan kepada umum mengenai segala hal sesuatu yang dapat merugikan. Namun, meskipun arbitrase dianggap memiliki berbagai kelebihan, arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan. Seperti dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Kemudian, keputusan arbiter selalu bergantung kepada bagaimana mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak. Nah, sekian ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.